sudah itu ya sebagai ibu ya aku bangga aku jadi pramugara gitu. Betul, ya. betul. Sangatlah bangga ya karena aku seorang pembantu anakku pramugara. Terus sudah itu dia pulang katanya, maksudnya dia maksudnya nggak seperti saya pantang mundur apa semati. Dia mungkin karena ya kan baru-baru ya masih makin apa ya, dia selalu ditugaskan terus, dia nggak sabar berhenti apa gimana, berhenti terus dia mau udahlah ya mungkin gua rezekinya dia di rumah, dia mau ke Korea karena dia ya juga pintar bahasa Korea. Terus sambil nunggu ke Korea dia jadi guru bahasa Korea. Sudah itu entah apa lagi ya pokoknya uangku itu habis oleh anak yang ini, yang satu ini, yang pertama itu. Dia kerja ke Jepang 3 tahun tidak mendapatkan hasil. Pulang sekolah di pramugara. Iya. Juga tidak berhasil. Tidak berhasil. Terus sekarang mau ke Korea masih butuh biaya lagi. Enggak, dia sih dia sudah itu dia nggak tahu masalah apa. Ya sebenarnya ya kalau dia jangan enggak pantang menyerah ya sukses lagi. Tapi sekarang dia pergi ke itu kan, kalau di Jepang itu kan ada itunya ya, ada kan apa yang di Indonesia itu cabangnya gitulah. Kan kalau ke Jepang itu kan magang Jepang. Jadi kan ada. Dan sekarang dia kerja di situ, udah ada kabarnya. Udah 2 tahun. Sebentar. Jadi sebenarnya sama kehilangan dia. Ya, bagaimana dia anaknya? Aku yang melahirkan. Betul. Membesarkan dia sendiri. Tapi dia sekarang nggak ada kontak, nggak apa. Entah di mana keberadaannya, udah tahu. Oke, sebentar. Tadi kan katanya ngajar bahasa Korea. Iya, ngajar bahasa Korea. Dia keluar terus dia panggilan dari itu cabangnya yang di Jepang itu, kerja di Surabaya katanya. Nah, sampai sekarang udah tahun apa tidak ada kabarnya, tidak ada kontaknya. Sama sekali. Dengan bapaknya, dengan saudara-saudara yang lain ada nggak? Tidak ada. Dia menghilang begitu saja? Iya, lenyap. Jalan ya dia masih hidup, masih nggak tahu. Ada nggak fotonya? Boleh nggak aku minta kalau ada yang kenal sama dia, ada yang tahu siapa dia? Apa mungkin dia mau pulang takut apa gimana, dia sudah menyusahkan aku, sudah ya sekarang pesan sama dia loh. Pesan sama dia, kalau kamu masih mau nerima, kamu nggak ada masalah pulang loh. Nah itu nggak ada masalah gitu. Iya, bagaimana dia kan anakku darah daging gue. Ya kalau udah berhasil ya gimana ya, pulang nggak apa-apa. Aku sebagai ibu ya tetap menerima dia. Itu aja. Sebentar. Dia menghilang karena dia ada masalah atau dia menghilang karena takut karena selalu menyusahkanmu? Gue rasa dia takut selalu menyusahkan. Boleh nggak minta fotonya, kita cari lewat Facebook, kita cari lewat YouTube. Jika dia mendengarkan suara hatimu, bisa menghubungimu lagi. Boleh nggak? Atau kamu takut dia malu atau apa? Kan ini adalah pesan. Kamu boleh lakukan apapun, tapi jangan lupa aku adalah ibumu. Aku membesarkanmu tanpa bapakmu. Aku memberikan nafkah kamu. Aku jadi pembantu nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Maksud aku adalah, tapi jangan menghilang. Kalau kamu memang tidak suka, ngomong aja, "Ma, aku nggak mau pulang. Bu, aku nggak mau pulang," gitu loh. Maksud aku adalah, ini pesan buat anak-anak yang lain yang suka menghilang dari keluarganya. Kita itu sedih, tau nggak, Pak? Kita itu susah. Kita di sini tuh kasarnya orang ngomong, tidak tahu malam, tidak tahu siang, tidak tahu kepala jadi kaki jadi kepala. Untuk apa sih sebenarnya? Iya, untuk mereka kan. Aku tahu dia menyusahkan aku, menghabiskan uangku, tapi uang bisa dicari. Iya, aku tahu dia selalu bikin susah aku. Aku tahu, mungkin dia mau pulang minta aku atau gimana apa ya, semoga dia sukses di sana, berhasil di sana. Cuma itu doaku sebagai orang tua. Di sana itu di mana? Ya nggak tahu di mana, pokoknya mungkin di Indonesia, di luar negeri gitu. Kamu orang mana sih, Mbak?
Aku orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah. Karena saya rasa kamu tidak ada penderitaan, ternyata kan yang aku feeling kan tuh kamu punya beban berat yang kamu nggak pernah ungkapkan pada siapapun. Iya. Terus kenapa mau curhat sama saya? Sama bikin aku nangis. Maafkan aku, Mbak. Karena gini loh, anak-anak zaman sekarang itu modelnya nggak kuatan. Coba kalau dia kerja baik-baik, tahan banting gitulah, nggak tahan banting gitulah, kan dia sukses ya. Tapi juga ya aku kan manusia, aku manusia, dan garis hidup manusia, garis hidup kan sendiri-sendiri. Iya. Mungkin ini adalah ya cara Indonesia puluh-puluh aku sing lakoni gitu. Apa itu puluh-puluh? Ya biarlah aku yang menjalani gitu. Tuh, ya semuanya kan takdirnya Gusti Allah, takdirnya dari Allah. Mungkin ini nasibku, takdirku, aku harus menjalani kehidupan ini, punya anak seperti ini. Ya aku tahu anak itu titipan dari Allah. Aku ya pengen punya anak yang soleh, yang baik, seperti anak-anak lain, berbakti sama orang tua, menyenangkan orang tua. Aku sebagai ibu sudah masukkan ke pondok, sudah mendidik dia segalanya. Tapi Allah memberikan aku seperti anak seperti ini kepada aku, gimana itu? Ya kadang ada orang bilang, "Loh, anakmu kayak gitu." Ya aku ingin seperti punya anak seperti orang-orang lain. Siapa sih yang punya anak yang baik, yang patuh? Tapi kan enggak. Yang membolak-balikan hati itu kan Allah. Itu bukan aku sebagai manusia sudah berusaha, sudah berdoa, aku ingin punya anak yang soleh, yang baik, tapi kan ya Allah belum membukakan pintu tobat atau pintu yang baik buat anak-anak aku gitu. Yang satu ya alhamdulillah sekarang sudah boleh ngomong bagus. Itu yang pertama. Yang pertama itu sekarang di mana? Nggak tahu aku. Yang hilang tuh yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang belum menikah itu yang pertama. Umur berapa sekarang? Dia lahiran 92 akhir. 92 akhir. Ya, 30. Iya, 30. Iya, sebenarnya dia nasibnya baik kalau dia kerja rajin, ya ganteng, ya apa. Ya banyak cewek yang seneng, ya aku. Tapi kenapa dia sifatnya kayak gitu, ikut siapa? Orang tua aku mendidik dia baik, aku mendidik dia juga baik. Sebentar, Samen nggak salah dalam hal ini. Samen tidak salah dalam hal ini. Samen sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ibu pada anaknya. Samen sudah mondokkan dia, menyekolahkan dia, tinggi, iya. Memberikan dia nafkah, walaupun Samen sendiri itu sudah suatu kehebatan ya menurut pendapat saya. Saya tidak tahu orang lain karena orang lain punya pikiran masing-masing. Saya merasa adalah Samen sebagai seorang ibu, Samen sudah melakukan tugas Samen sebagai seorang ibu. Samen rela kasarannya orang ngomong, diinjek-injek di negeri orang demi seorang anak, demi membagian anak jadi orang gitu. Kasar orang ngomong, aku kirim uang ke pondok. Itu tahu nggak uang itu dari mana? Dari keringet kuning kan? Keringet dari air mata, dari makian. Kadang-kadang kalau majikan nggak bener, kita itu selalu salah di sana. Bener nggak? Jadi menurutku adalah berhenti menyalahkan diri sendiri karena dia sudah dewasa. Pasti kalau dia tahu apa yang Samen ingin katakan dan Samen yakin serta percaya doa. Dan katakan pada diri saya sendiri bahwa anak saya di sana baik-baik saja dan sukses. Suatu saat dia akan pulang. Dan apa yang ada dalam pikirannya Samen akan mempengaruhi anakmu. Karena doa itu bisa merubah segalanya. Semoga dengan setelah konten ini naik dan Samen dibantu doa oleh netizen yang lain, semoga anakmu terbuka hatinya. Amin. Kirim kabar sama Samen ya. Memang harta bisa dicari, kekayaan, kedudukan bisa dicari, tapi umur kan tidak janji. Jadi saya nggak bisa ngomong ya. Maksud saya adalah sebagai anak, jalankan sebagai anak. Seandainya dia jauh di sana sudah menikah, sudah menikah, bahagia, cuman minta kabar saja. Bu, aku di sini sudah menikah.
lain kali aku akan mencarimu. Nggak minta apapun. Ingat, seorang ibu itu tidak pernah meminta apapun dari seorang anak ya. Itu yang saya rasakan karena saya seorang ibu. Saya melihat anak saya bisa melakukan yang terbaik. Kita sudah seneng ya Bu ya. Iya. Walaupun gajinya bukan buat kita ya Bu ya. Tapi lihat dia seneng nggak? Seneng banget. Kita nggak perlu minta ya. Nggak perlu. Kadang-kadang kita nggak punya uang pun nggak berani minta ya Bu ya. Nggak berani. Nggak berani kan kita. Iya, Kita mendingan lihat dia tersenyum bersama teman-temannya, bahkan lihat dia tersenyum sama istrinya, itu lebih membahagiakan kita daripada kita harus selalu minta padanya. Iya benar. Aku nggak pernah. Saya pun nggak pernah meminta sama anak. Nggak pernah. Sampean ada fotonya dia nggak? Boleh nggak aku minta fotonya, aku kasihkan sama yang lain? Oke, buat Bapak ya, sama ini kita curhat ngundang bawang ya, gak jelas sama ini. Karena mau nangis sama. Berbicara tentang anak, aku tuh sensitif sekali Mbak. Saya tuh nggak bisa diajak ngobrol tentang anak dan ayah. Nggak bisa. Selain itu masih oke, dan rumah sakit saya tuh paling nggak ngeh banget kalau sudah diajak ngobrol tentang itu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, mungkin bisa dibilang saya baper. Jika Anda pernah merasakan jauh dari anak, karena Meme itu jauh. Karena Koko dulu itu jauh sama saya juga. Koko itu tidak tinggal satu rumah dengan saya. Dia tinggal sama neneknya di Potat sana. Dan ngerungkel sama keluarga yang lain. Dan saya tuh merasakan kepedihan itu. Jadi mungkin kalau teman-teman merasa bahwa Miss Yuni bahagia enggak? Saya di tahap ini tuh penuh dengan penderitaan. Ada enggak Pak? Kami tuh ada penderitaan yang dimana tidak disadari oleh orang banyak. Dikiranya kita itu orang bahagia sedunia. Kita itu enggak. Sebenarnya kita ada tahapan-tahapan air matanya, ada tahapan-tahapan nangisnya juga dulu sebelum kita semuanya kumpul seperti ini. Begitu juga Meme itu seorang yang tegar, dan saya selalu berdoa buat Meme agar menjadi anak yang baik dan berbakti. Kalau bisa meneruskan usaha mamanya. Usaha mamanya apa sih? Membantu yang lain, karena Meme ingin bekerja sebagai dokter. Jadi dengan cara dia, kalau mamanya pendidikannya cuma SD, saya harap anak saya benar-benar punya cita-cita sebagai dokter dan bisa membantu mbak-mbaknya yang ada di Hong Kong. Karena saya meminta Meme untuk kerja di Hong Kong, bukan kerja di Hong Kong, kuliah di Hong Kong. Ini permintaan saya, tapi sekali lagi kembali pada anaknya ya. Soalnya masnya bilang mau pulang ke Indonesia, jadi ini malah timbal balik ya. Kalau dulu mereka nggak mau ketemu satu sama lain, tapi setelah besar mereka bertukar tempat, malah pingin menikmatin. Masnya bilang pingin sama bobonya, tapi adiknya bilang pingin sama mamanya. Jadi terserah mereka, keputusan dari mereka. Ada nggak sayang? Sudah berapa lama sampai nggak komunikasi? Ya berapa ya? 3 tahun lah. 3 tahun kehilangan jejaknya. Iya. Jadi sebenarnya sampean kesini bukan curhat masalah liburan. Ya dia tuh masalah liburan, tapi ini kan sekalian gitu. Sekalian ngomong, sekalian nangis ya. Oh ganteng banget. Ini anaknya ya. Ini waktu masih umur 27-28. Di waktu berangkat ke Jepang. Waktu masih berangkat ke Jepang. Jadi buat anak Anda tercinta, jika kamu melihat konten saya ini, tolong cari ibumu ya. Jangan menghilang terlalu lama, karena harta bisa dicari, tahta bisa dicari, kedudukan bisa dicari, tapi ibumu tidak bisa digantikan. Ngerti enggak Bu? Ini curhatan yang ngandung bawang yang saya terbawa ya. Curhatan manapun saya tidak pernah nangis ya. Iya kan? Curhatan apapun saya kan masih bisa ya, bisa senyum ya, masih anteng ya. Tapi kalau masalah anak sama ayah sama rumah sakit, saya itu nggak bisa. Saya itu sensitif dan baper di situ aja. Karena sama dengan sampean, saya juga pernah kehilangan anak saya karena satu sama lain tidak cocok. Jadi gimana caranya menyatukan mereka? Ternyata anak itu gak kena diomongin, Mbak. Iya, nang sekarang diajak ngomong. Nek diomongin nesu. Nang iki ra iso ngene, gak oleh ngene, gak suka. Tapi biarkan dia yang cerita sama kita, terus kita ngobrol. Pastinya sampai dulu ya ngomel-ngomel ngono. Iya, kurang ngomel. Lah kok ngilang? Kok ngilang?
Ya paling ngomel ya guru ya bilang gitu. Aku cari uang di luar negeri susah payah, kenapa kamu boros nggak kayak Kuwi ngono domeli, Mbok. Kuwi ngono diomongi, Mbok. Kuwi jenenge ya tetep ngoceh. iya kerja ya sih apa kerja yang bener yang maksudnya sing hati-hati ngono. Kan diomongin. Itu diomongin. Kan sampean ngomong. Ngene lho Nang. Iki lho aku kerjane iki soro Nang ngono. Sampean enggak mendengarkan dari dia kan? Dia pernah nggak ngomong sama sampean ada apa kenapa? Ya guru ya Iyalah. terus Jawab salah. ya. Kenapa saya bisa ngobrol sama anak saya hari-hari ini? Dulu sama anak saya nggak bisa diajak. Jadi kita nggak ngomongin. Kamu itu ngene lho, mami iki golek duit soro, bapakmu golek duit soro, bapakmu budal isuk jam 6 sampai bengi jam 7 ngisi iwak ratusan ikan itu soro lho bapakmu golekne sandang pangan awakmu. Aku nggak pernah ngomong itu. Saya tuh nggak pernah ngomong kayak itu. Aku selalu ngajak dia bercanda dan dia akhirnya membuka satu persatu. Jadi saya nggak poin, sebenarnya saya gregetan Mbak. Tanyain Mbak Lastri. Anakku ini loro masih gede tak gebuki karo sandal loh. Tak sabet sih karo sandal. Itu masih tetap ada. Lah itu kenapa? Tapi mereka bawanya nyantai. Karena dia tahu saya nggak marah. Karena saya lagi ngobrol sama dia. Masa mboknya dintuti? Le, tanya no Mbak Lastri di atas sana. Tapi saya nggak marah. Mami, mau isi. Paham nggak maksudku? Dia tahu dia salah. Aku keceplosan tutku, aku gak mangan pete kok. Paham nggak maksud saya? Jadi kadang-kadang saya sendiri juga aneh. Saat dulu, zaman dulu itu beda. Zaman dulu diomongin wedi. Bener nggak? Wedi nggak sama? Wedi. Oh, wedi. Bapak ibu ngomong itu kita takut. Anak sekarang diomongin hilang. Dan satu hal yang saya percaya, doa ibu yang tulus didengar Tuhan. Jadi jangan pernah ada dendam. Ojo nelongso. Ojo ngomong dek diri sendiri. Walah nang wis tak golek duit, tak rewani dadi pembantu. Jangan keluar lagi kata-kata itu. Kan kemarin-kemarin sampean ngomong ngono toh? Iya enggak? Hah? Iya. Kan gak ikhlas berarti sama. Ya aku kan sudah capek, kepengen di rumah gitu. Ngerti? Tapi kan gak ikhlas. Berarti kan sama minta imbalan. Benar tidak? Nggak ngomong, tapi Samen paham nggak Samen minta ambal? Aku itu loh wis nglakoni ngene iki. Kenapa aku iki ngene iki? Bener nggak? Iya kadang aku melihat anak-anak yang lain, kok dia begitu baik sama ibunya. Tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Gak oleh. Samen delok aku mbek anakku, Samen banding ngenes. Tapi Samen tahu kehidupanku sama anakku dulu. Samen nggak tahu. Sebelum kita melalui hari itu, apa yang terjadi pada kita kan Samen nggak tahu. Yang tahu kan ada di Facebook sama YouTube api-api ae. Tidak. Karena itu anakmu gak pingin dibanding no. Saiki kudu ikhlas. Iya aku ikhlas. Kan iya. Iya memang bener gak? Karena bukan salah Samen. Karena saya sendiri juga seperti itu Mbak. Walah yo wis tak golek duit sampe jungkel-jungkel kerja di restoran rene anakku gak bener. Bener gak? Itu apa? Gak ikhlas, grundel di hati. Tapi sekarang saya enggak. Saya bilang saya memberikan yang terbaik. Kalau bukan kamu yang mengalihkan maka orang lain yang akan baik sama saya. Tak losno. Sama Mbak, kita manusia itu kita ngarepi apa sih? Kalau saya baik sama kamu, kamu baik sama saya dong. Masa enggak sih? Bener enggak hitungannya? Tapi sama jangan lupa, nanam baik sama dia bukan berarti dia yang akan membalas. Mungkin Tuhan kasih lain. Sama nomor berapa? 46. Sama dikasih kesehatan wis. Syukur alhamdulillah. Iya. Emang alhamdulillah aku selalu sehat. Udah ya, saya kelihatannya sehat, saya pencangkitan. Nggak pernah batuk, nggak pernah apa paling ya cuma pilek apa itu Pak. Saya pernah masuk rumah sakit 2 bulan. Syukur alhamdulillah di usia 46. Cek untung loh sama ya. Cuma dikasih anak rodok nakal aja. Iya. Masuk gak syukur blas. Ya hujan itu anak. Ya udah loh, nggak apa-apa loh.
Benar ya? Siapa tahu ntar dia umur 35 sadar, mak sepurane sing oke, ibu sepurane sing oke, aku dulu salah. Kita nggak tahu. Yang saya tahu adalah keikhlasan tetap ada, walaupun kita sebagai manusia mek ngomong tok pinter, tapi jalaninya sangat berat, Mbak. Saya pribadi. Karena sekarang itu anak sekarang itu beda banget dengan kita. Zaman beda sama kita kecil. Zaman dulu digepuk, mengkeret. Sekarang digepuk, mencelat. Bener enggak? Bener. Zaman dahulu kan anak kecil dipukul sama mboke, mengkeret. Arek saiki digepuk, mencelat. Iya enggak? Iya. Lek dilaporno polisi ya sampean. Iya. Sekarang nggak bisa. Karena memang zamannya serba digital. Ya, karena sampai tidak bisa menyampaikannya sendiri dan sekarang di media sosial, semoga lah. Dan minta doa juga para netizen kalau mendengarkan doa ini, semoga mbaknya ini, ibu ini bisa dipertemukan dengan anaknya. Anak lanang lah memang kamu emosi atau marah karena omongan ibumu, yo sepurane sing akeh wong tuwa iki nek ndi cerewet nang. Wis to, khawatir dadi nek malih dadi cerewet. Maksud dia itu bukan nyerewetin kamu, tapi kan dia tidak bisa berbahasa dengan gaya-gaya kamu. Jadi ya sepurane mae lah, kasarane orang ngomong kan ngono to. Nyeluk mak apa ibu? Iya, Mak. Mak. Jadi sepurane mae lah wong desa, awake iki wong desa kalau memang ada salahnya wong jenenge wong tuwek kadang-kadang kepreset omongan yang tidak disengaja terus mau ambil hati, yuk minta maaf. 3 tahun itu waktu yang lama dan jangan lupa juga kamu adalah anak kandungnya dia dan jangan lupa bahwa kamu dibesarkannya dari keringat kuning ya. Maksud saya keringat kuning itu kamu besar itu bukan karena harta warisan loh. Kamu besar itu dari keringat kuning ibumu sepurane sing akeh, babu. Ibumu iki babu di Taiwan, babu di Hong Kong untuk membesarkanmu agar jadikan kamu laki-laki hebat di luar sana. Dan bukan ini anak lanang balesani. Makmu semakin hari semakin tua. Lah ingatan ta, Bu? Iya. Jadi makmu ini semakin hari semakin tua. Ya syukur alhamdulillah makmu iki dikasih kesehatan. Mumpung gurung getun nang lanang. Golek ono ibumu ya nang. Soalnya umur ki gak semayanan. Bukan berarti yang tua mati duluan, yang muda mati duluan, yang kecil mati duluan, yang besar mati duluan, itu tidak ada. Karena dalam kehidupan kita itu kita tidak tahu kontrak kerja kita. Kontrak kerja kita sama Tuhan itu tidak tahu. Kontrak kita sama Tuhan bukan kontrak kerja. Kontrak kita sama Tuhan itu tidak tahu anak lanang. Jadi mae mrene iki mau cuman curhat. Yo muga-muga hatimu sing paling cilik lho nang, sing cilik dhewe iki lho. Ati sing ndek cilik dhewe momoro iling mae. Like kamu lihat konten ini, mak cuma ingin tanya kabarmu saja. Jadi bapaknya masih ada ya? Masih ada. Pernah kontek-kontekan sama bapaknya enggak? Enggak pernah. Jadi Jawa Tengah mana sih, Dok? Ada. Cilacap. Jadi pulang anak lanang mae cuma tanya kabarmu. Jika kamu baik-baik aja di sana, kabarkan padanya. Seandainya kamu sakit ataupun hari ini kamu tidak punya uang, mae ki enek le, ora oke. Mek sangu mulai ada. Jadi nggak usah malu. Kamu boleh malu dengan orang lain, tapi tidak malu pada seorang ibu. Karena ibumu sampai hari ini masih jungkir balik di Hong Kong, tidak ada yang dimakan, dia tetap akan bekerja demi kamu. Gak usah izin. Sekali lagi, nggak perlu malu untuk pulang pada pangkuan seorang ibu. Karena ibu tidak memintamu memberikan apapun. Ibumu tidak meminta kamu agar kamu mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk dia. Tapi jika kamu baik-baik saja, mbokmu iki wis lega. Ya, aja disiksa atine mboke ya. Wis to. Mboke nek kene iki wis disiksa atine karo majikan, iya ora, Mbok? Kena mental kan di sini tiap hari ya. Yang bisa meredam dia hanya kamu anak lanang. Pulang, kalaupun kamu tidak pulang, kasih kabar agar ibumu bisa bekerja lebih baik lagi. Ternyata toh.
Terima kasih buat teman-teman di luar sana. Seperti yang saya katakan, saya baper. Saya baper, jadi wes rasa dibahas, engkau malah netes brutus-brutus ngono. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan saya bener aku. Piye to Mbak sama niki curhat malah kene sing diantem iki sampean iki jan. Iya aku lho. Ra nek wong crita manuk le ngene iki. Manuk. Ya Bu iki jan le cerita-cerita ngene iki jan bikin orang baper. Jadi itu aja dari saya minta maaf.